Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Michael Wijaya dari kelas 10 akuntansi 3. Di sini saya akan menjelaskan materi IPAS tentang kelangkaan. Kelangkaan dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan peningkatan jumlah produksi alat pemenuhan kebutuhan akan menghambat proses pemenuhan kebutuhan. Keterbatasan sumber daya tersebut mengakibatkan kelangkaan. Yang kedua, sifat manusia. Setiap manusia pasti berkeinginan memiliki suatu barang atau jasa dalam jumlah yang banyak dan beragam. Hal tersebut menyebabkan sumber daya menjadi langka. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di setiap negara berbeda. Negara-negara maju biasanya memiliki penguasaan teknologi yang lebih baik daripada negara-negara berkembang. Yang keempat, demonstration effect. Efek peniruan yang dilakukan oleh seseorang dalam mengkonsumsi produk tertentu karena terpengaruh oleh pola konsumsi masyarakat. Yang kelima, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Contoh tindakan manusia yang dapat merusak sumber daya alam: penggundulan hutan, pemburuan liar, dan pencemaran lingkungan. Yang keenam, keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya ekonomi. Kualitas penduduk akan berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi dan industri. Oleh karena itu, negara-negara dengan kualitas pendidikan rendah memiliki kemampuan produksi yang rendah pula. Untuk mengatasi masalah kelangkaan pemenuhan kebutuhan, ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu: yang pertama, efisien dalam menggunakan sumber daya. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk proses produksi. Yang ketiga, menjaga kelestarian sumber daya. 1. Tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas terhadap sumber daya yang terbatas memunculkan 3 pertanyaan mendasar. Yang kedua, motif ekonomi. Suatu dorongan atau alasan yang mendasari manusia melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi setiap orang berbeda-beda. Berikut ada pula berbagai motif ekonomi lainnya. Yang pertama, motif memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan ekonomi. Yang kedua, motif memenuhi misi sosial untuk membantu sesama dengan cara bergotong royong secara sukarela. Yang ketiga, motif mendapatkan penghargaan dari pihak lain. Prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir yang digunakan oleh manusia dalam melakukan tindakan ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu diperoleh hasil yang sebesar-besarnya atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya diperoleh hasil tertentu. Prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Yang pertama, produksi yang dihasilkan. Yang kedua, lokasi produksi. Dan yang ketiga, proses produksi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Pertama, menyusun skala integritas. Yang kedua, menerapkan strategi pembelian. Yang ketiga, menghemat pemakaian sumber daya. Dan yang terakhir, prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah menyampaikan barang dan jasa kepada konsumen dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya tertentu. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.